Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan review singkat tentang sebuah film. Tapi sebelum memasuki review singkat tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Clarissa Syalsadila. Hai, saya Clarissa. Hai Risa. Yang kedua ada Indah Azizah. Hai, saya Indah Azizah. Selanjutnya ada Ines Aksela. Hai, saya Ines Aksela. Selanjutnya ada Andira Valendina. Hai, saya Andira Valendina. Selanjutnya ada Aulia Adelin. Hai, saya Aulia Adelin. Selanjutnya ada Syalsabila Adia. Hai, saya Syalsabila Adia. Selanjutnya ada Mita Sari. Halo, saya Mita. Ada Nida Mufidah. Halo, saya Nida Mufidah. Dan yang terakhir ada Anissa Husnul Khotimah. Halo, saya Anissa Husnul Khotimah. Oke, karena semuanya udah lengkap, sekarang kita langsung aja masuk ke review singkat tentang filmnya ini. Apa sih, Bill? Kita mau ngomongin film apa sih, Bill? Jadi kita mau nge-review tentang film dokumenter yang berjudul Home. Home ini dirilis pada tanggal 5 Juni 2009 di lebih dari 100 negara. Film ini disutradarai oleh Yann Arthus Bertrand, seorang fotografer asal Prancis yang sangat terkenal di dunia. Ia membuat film ini di 54 negara selama kurang lebih 18 bulan. Film ini merupakan salah satu film dokumenter terbaik yang pernah ada. Film ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan di bumi mengalami begitu banyak perubahan yang dapat kita lihat dari sisi positif maupun negatif. Perubahan itu terjadi karena ulah manusia sebagai spesies yang paling berpengaruh di bumi. Diawali dengan penjelasan secara sains tentang bagaimana bumi terbentuk hingga bagaimana terjadinya kehidupan awal di bumi. Pada film ini terlihat bahwasannya kita, spesies yang baru hidup selama 200.000 tahun, telah berhasil merusak bumi yang telah berproses selama 4 miliar tahun lamanya. Bahkan dalam film ini diperkirakan dalam waktu 10 tahun ke depan, manusia akan menghancurkan seluruh kehidupan di bumi. Film ini juga menyoroti segala bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi sebagai dampak dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia selaku spesies yang paling sering atau paling dominan mengubah bumi, mulai dari lautan, daratan, bahkan udara. Jadi, film ini sangat memperlihatkan bagaimana sumber daya alam yang telah tercipta selama 4 miliar tahun habis secara cepat karena manusia selalu menuntut lebih dari apa yang telah ia dapatkan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah keringnya air sungai di Jordan yang digunakan untuk memberikan kontribusi pada kehidupan manusia. Film ini dibuat di berbagai negara dengan maksud memberikan banyak informasi yang mungkin belum kita ketahui dari berbagai negara tersebut. Salah satunya yaitu 80% tenaga yang dikonsumsi manusia berasal dari sumber tenaga fosil. Bahkan setiap minggu 2 pembangkit listrik batu bara dibangun di Cina. Semakin banyaknya perpindahan manusia ke kota juga merupakan faktor perusak bumi. Adanya perpindahan besar-besaran juga membuat kebutuhan hidup semakin meningkat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia lebih memanfaatkan bumi tapi tanpa diimbangi dengan pemberdayaan kembali yang mengakibatkan bumi menjadi tidak seimbang. Film ini, adanya ketidakseimbangan ini menimbulkan berbagai bencana di berbagai belahan dunia seperti global warming, yang membuat suhu udara di permukaan bumi meningkat sehingga menyebabkan es di kutub utara dan di Greenland mencair.
Film ini sangat menyadarkan kita bahwa bila kita terus-menerus memenuhi kebutuhan kita tanpa adanya batasan, artinya kita akan terus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Maka kehidupan kita sebagai manusia akan terancam dan dalam waktu yang lebih singkat, bumi ini tidak akan menjadi rumah yang bisa memberikan manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Dari film ini juga seharusnya kita dapat menyadari bahwa hal terpenting dalam melakukan aktivitas di bumi adalah dengan tidak melupakan bahwa bumi ini adalah diciptakan untuk membentuk suatu keseimbangan dari makhluk hidup. Oleh karena itu, dibutuhkannya tindakan yang dapat dilakukan demi memperbaiki rumah kita. Dari film tersebut dapat kita ketahui bahwa kita masih memiliki persediaan untuk kehidupan kita ke depannya, yaitu masih tersisanya setengah hutan di dunia, ribuan sungai, danau, serta ribuan spesies hewan dan tumbuhan. Dengan masih adanya sumber daya tersebut, kita harus membudidayakannya, menggunakannya seminimal mungkin dan lebih berfokus pada sumber daya alternatif yang dapat diperbaharui, melakukan reboisasi, dan masih banyak lagi. Nah, kerjasama setiap orang juga penting demi mempertahankan kelangsungan hidup kita dan juga anak cucu kita nanti. Maka dari itu, jagalah perilaku kita selama masih hidup demi kelangsungan hidup kita semua. Nah, tadi itu adalah review singkat dari kelompok kami tentang film yang berjudul Home. Jadi menurut kalian gimana? Worth it nggak untuk ditonton? Worth it. Worth it banget. Worth it banget ya. Karena bumi ini sudah semakin tua ya guys. Betul guys. Iya, parah. Dari kalian tentang film ini. Ada tambahan lagi nggak? Betapa kerennya film ini kan, parah. Keren banget. Apalagi kita Harus sih, semua orang harus nonton sih. harus nonton ya, karena benar-benar menyadarkan kita banget ya. Iya, benar. Iya. Ngasih tahu kita kalau sebenarnya tuh bumi ini tuh udah sakit gitu. Anjay. Mantap. Sakit banget. Nah, kita Parah. sebagai makhluknya harus bisa merawatnya ya. Iya, betul. Iya, betul. Apalagi dengan banyak challenge ya tentang zero waste juga bisa banget tuh untuk melindungi bumi karena mengurangi plastik, mengurangi yang Limbah-limbah. menimbulkan inilah kerusakan pada bumi. Iya, Penting betul. banget ya. Oke. Kayaknya cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Makasih. Jangan lupa nonton ya guys. Dep.